Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini dan selamat menonton. Pada video kali ini kita akan membahas tentang remote access, mulai dari pengertiannya dan cara konfigurasinya, implementasi di Cisco Packet Tracer. Tentu saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Remote access adalah metode untuk mengakses dan mengelola perangkat jaringan dari lokasi yang berbeda melalui jaringan komputer. Dengan adanya remote access, seorang administrator tidak perlu berada langsung di depan perangkat untuk melakukan konfigurasi atau pemeliharaan. Tujuan diciptanya remote access ini untuk melakukan konfigurasi perangkat jaringan dari jarak jauh, monitoring dan troubleshooting, efisiensi waktu dan tenaga, dan manajemen jaringan skala besar. Contoh penerapannya, seorang administrator dapat mengakses router di ruangan server menggunakan laptop dari ruang kerja melalui jaringannya. Selanjutnya ada jenis akses protokol, di mana pada remote access ini terdapat dua akses protokolnya. Yang pertama ada Telnet dan SSH. Di Telnet ini menggunakan TCP port 23, sedangkan SSH menggunakan TCP port 22. Dan selain itu, bedanya itu, Telnet itu tidak menggunakan enkripsi atau menggunakan plaintext, yang artinya tidak ada keamanan datanya. Sedangkan SSH menggunakan enkripsi, yang mana lebih aman. Jadi, kalau kita ingin membuat remote access dalam suatu perangkat itu, usahakan kita menggunakan SSH karena lebih aman dibandingkan Telnet. Nah, ini ada komen konfigurasi Telnet. Kita akan membahas beberapa komennya, seperti line VTIA 04 ini fungsinya itu untuk atur jalur remote, dimana berapa banyak perangkat yang bisa mengakses remote-nya itu. Dimana kalau 04 itu artinya ada 5 perangkat yang bisa, karena dihitungnya dari 0, 1, 2, 3, dan 4, yang artinya ada 5 perangkat. Transport input Telnet ini berfungsi untuk menentukan jenis remote-nya. Jadi ada konfigurasi SSH, di mana di sini tuh ada command CryptoKey generate RSA, di mana fungsinya itu untuk mengaktifkan enkripsi pada SSH. Kalau begitu kita langsung saja masuk ke dalam konfigurasi pada Cisco Packet Tracer-nya. Nah, di sini saya sudah ada jaringan sederhananya. Nah, yang pertama kita lakukan yaitu menggunakan satu PC dan satu kabel konsol untuk melakukan konfigurasinya. Kita masukkan ke lubang konsol dan di sini ke RS232. Nah, cara konfigurasinya kita masuk ke desktop dan masuk ke terminal. Kita langsung oke aja. Bentar, ini ada bekas saya mengonfigurasi tadi. Nah, kita masuk ke mode konfigurasi dulu. Terminal. Salah. Konfigurasi terminal. Nah, setelah ini kita langsung masukkan ke line VTY karena kita sudah memasukkan IP address-nya. Setelah itu kita gunakan password. Sini contohnya password 123 dan login untuk mengaktifkan passwordnya. Setelah itu kita ke transport input Telnet. Password ini sudah kita akses saja. Nah, cara aksesnya itu bagaimana? Nah, kita misal ke sini, kita ada dua akses untuk masuk ke si remote access-nya. Ada melalui command prompt ataupun melakukan dari Telnet SSH client ini. Kita sini contoh menggunakan command prompt. Nah, kita tes dulu apakah isinya bakal mendeteksi router atau tidak ya. Menggunakan command ping. Nah, apabila sudah, kita langsung masukkan command Telnet dan masukkan IP-nya. Nah, di sini kan sudah menggunakan password, kita langsung masukkan passwordnya dan konfigurasi menggunakan Telnet pun berhasil. Protokol Telnet. Nah, kalau menggunakan ini lebih gampang. Kita pilih ke koneksi internet Telnet dan masukkan si IP address-nya. Kita connect, kita password, masukin passwordnya dan sudah bisa diakses ya. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan yang bagian SSH ya sekarang. Kita keluar dulu. Kita masih sama, masuk ke konfigurasi terminal. Nah, bedanya SSH itu kita harus memberikan hostname pada si routernya. Kita contoh di sini pakai T1 atau R1 ya, router 1. Jadi kita gunakan IP domain name local test.
passwordnya kita pakai username ya. Kita di sini contoh username admin dan passwordnya secret 123 sebagai contoh ya. Lalu kita aktifkan si enkripsinya menggunakan command cryptokey generate RSH. Nah, di sini tuh kita tuh bisa milih antara 1024 atau 204840 ya. Tapi saya akan menggunakan contoh sebagai 1024 ya. Semakin tinggi angkanya maka semakin aman ya. Masukkan line saya 04. Setelah itu transport input SSH dan login lokal. Nah, kalau sudah ini artinya sudah berhasil. Mari kita coba di PC1 ini. Kita gunakan ini saja. Nah, kita masukkan hostname atau IP address-nya. Kita masukkan IP address-nya saja. Dan kita masukkan si username tadi admin. Nah, kita akan minta password dan masukkan passwordnya. Dan konfigurasi pun berhasil ya di sini. Lihat. Jadi sekian saja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.